Manga One Piece chapter 1113 konon kabarnya akan berjudul Jalan Buntu. Chapter dibuka dengan langsung melanjutkan cerita dari ending chapter sebelumnya di mana Gorosei Mars menengok ke atas dan melihat sebuah tabung berukuran raksasa yang mana di dalamnya terdapat potongan kepalanya Vegapunk. Uniknya yang ada di dalam tangki tersebut adalah potongan kepalanya Vegapunk secara utuh, bahkan masih ada rambutnya. Menanggapi fenomena tidak lazim itu, Gorosei Mars berkomentar yang intinya dia tidak habis pikir bagaimana bisa kepalanya Vegapunk itu masih hidup padahal Vegapunknya sendiri sudah mati. Jadi sebenarnya kesadaran manusia itu tersimpan di mana? Gorosei Mars kemudian melangkah mendekati Denden Mushi Broadcast yang sempat dia lihat sebelumnya. Namun ternyata Denden Mushi tersebut adalah Denden Mushi Broadcast yang palsu. Cangkangnya memang berbentuk segitiga seperti yang dideskripsikan oleh York sebelumnya. Tapi nyatanya itu hanya cangkang tempelan. Sementara di balik cangkang segitiga itu isinya hanyalah Denden Mushi biasa. Gorosei Mars langsung panik dong. Tapi apa mau dikata, dia sama sekali tidak memiliki petunjuk kira-kira di mana Vegapunk menyembunyikan Denden Mushi Broadcast-nya yang asli. Adegan kemudian berpindah dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya untuk melihat reaksi rakyat yang sedang menunggu pidatonya Vegapunk dimulai. Di Syrup Village, kita bisa melihat teman-temannya Usopp seperti Kaya, Mary, Ninjin, Pimen, dan Tamanegi yang sedang mengira-ngira kira-kira pesan yang akan Vegapunk sampaikan itu bakalan punya dampak yang signifikan terhadap dunia medis atau tidak. Kemudian di Menara Suar Twin Cape, Crocus dan Labun terlihat juga sedang mendengarkan siarannya Vegapunk. Sementara di Baltimore, gara-gara melihat poster buronan Franky yang baru, si kakek tua berpikir bahwa saat ini Franky sudah memodifikasi dirinya menjadi sebuah kapal. Selain itu, kita juga bisa melihat berbagai reaksi orang-orang yang ada di belahan dunia lain seperti di Torino Kingdom dan Beehive Island. Nah, setelah 10 menit masa rehat berlalu, Vegapunk akhirnya memulai pidatonya. Gorosei Mars yang sudah menyerah mencari Denden Mushi Broadcast-nya Vegapunk terlihat menghubungi rekan-rekan Gorosei-nya yang lain. Mars bilang, dia sama sekali tidak punya bayangan tentang apa yang akan Vegapunk katakan. Namun dia yakin kemungkinan besar itu akan ada hubungannya dengan Clover dan Ohara. Adegan kemudian pindah ke tempat Jewelry Bonnie berada yang kini posisinya sedang berada di tepi jurang kematian karena Gorosei Venus sudah tepat berada di hadapannya. Di momen yang tepat, Sanji tiba-tiba muncul dan langsung menendang Gorosei Venus tepat di bagian mukanya. Gorosei Venus lalu berubah ke mode Bakotsu lagi dan menggigit Sanji dengan mulut kuda iblisnya. Oimo dan Kashi kemudian mencoba menahan Gorosei Venus dari kedua sisi, lalu Bonnie berubah ke mode raksasa dan langsung menginjak Gorosei Venus sekuat tenaga. Belum pasti bagaimana nasib Gorosei Venus setelahnya, adegan kemudian berpindah lagi untuk menonton kelanjutan dari pidatonya Vegapunk. Dalam unggahan videonya itu, Vegapunk mengatakan bahwa dia sudah melakukan 2 dosa besar, yang mana hal itu berarti bahwa dalam waktu dekat, dirinya pasti akan berakhir ditangkap atau dihabisi. Karena alasan itulah, dia kemudian memutuskan untuk menyeting video ini akan langsung terbroadcast ke seluruh penjuru dunia begitu jantungnya berhenti berdetak. Setelahnya, kita bisa melihat reaksi dari berbagai orang begitu mendengar berita lelayu tersebut. Salah satunya datang dari Vince Smoke Judge dan Caesar Clown yang sedang berada di kerajaan Jerman. Caesar Clown terlihat menangis kesal sambil bilang kalau dirinya sudah bekerja mati-matian sepanjang hidupnya demi bisa mengungguli Vegapunk. Di Kepulauan Sabaudi, Duval yang sedang berada di base camp-nya terlihat bingung dengan informasi kematian Vegapunk karena baru pagi tadi dia baca di koran kalau Vegapunk sedang dijadikan sandera oleh kelompok topi jerami. Sementara di kantor redaksi koran World Economic Journal, Organs terlihat sangat marah. Menurutnya, media streaming semacam itu akan membuat bisnis koran yang dia jalankan akan segera tamat. Nah, sambil melihat reaksi dari berbagai orang di segala penjuru dunia, pidatonya Vegapunk tetap terus berlanjut. Vegapunk mengatakan, siapapun orang yang telah membunuhnya, dia tidak akan menyebutnya sebagai penjahat. Bagi Vegapunk, bukan kapasitasnya untuk menjudge seseorang itu baik atau jahat. Adegan kemudian berpindah ke tempat kelompok Nami berada, yang mana saat ini mereka sudah berhadapan face to face dengan Gorosei Saturn. Begitu mendengar suaranya Saturn, Nico Robin langsung terlihat shock karena suaranya itu terdengar sangat mirip dengan apa yang dulu pernah dia dengar saat insiden Ohara. Setelah mendengar Saturn bilang kalau Nico Robin adalah orang yang gagal dilenyapkan oleh Akainu, Nami langsung menyuruh semuanya untuk pasang formasi guna melindungi Nico Robin. Brook langsung memotong salah satu kakinya Saturn. Usopp langsung menembakkan bom ke arah sang Gorosei. Nami membawa Robin menjauh sambil menggunakan Zeus untuk memblok serangannya Saturn. Dan Chopper menggunakan guard point untuk melindungi semuanya. Di chapter ini, konon katanya sama sekali tidak diperlihatkan posisi Luffy, Zoro, dan Jinbe. Adegan kemudian berpindah lagi ke tempat Gorosei Mars berada. Dia terlihat berdiskusi dengan Gorosei lain terkait apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mars meminta pendapat kepada Gorosei lain bagaimana jika dia hancurkan saja power plan-nya sekarang. Namun Gorosei Saturn mengatakan, jangan.
Mereka tidak boleh bertindak gegabah jika nantinya itu hanya akan membuat seluruh kapal perang dan prajurit yang ada di Pulau Egghead dan sekitarnya musnah sebagai konsekuensinya. Gorosei Mercury kemudian menambahkan, jika hal itu dilakukan, maka tidak akan ada yang bisa membuat Mother Flame lagi. Di akhir chapter, Vegapunk mengatakan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial yang menyebutkan bahwa seluruh dunia akan segera tenggelam ke dasar laut. Vegapunk sadar, mungkin banyak yang akan menertawainya dan menyebut bahwa pernyataannya itu sama sekali sangat tidak masuk akal. Namun itulah kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dia lakukan. Chapter kemudian ditutup dengan memperlihatkan beberapa duyung yang sedang berenang di dasar laut bersama dengan banyak ikan dan paus. Spoiler kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1113 rilis, minggu depannya manga One Piece akan libur dulu karena adanya Golden Week di Jepang. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.